sudah memasukkan kontra memori banding sebagai bantahan atas memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding atau Virgon Teguh Putra. Lebih detailnya seperti apa? Yang lebih detailnya kontra memori banding ini memang sesuai prosedur harus diajukan oleh terbanding ya, walaupun tidak diwajibkan. Di mana dalam kontra memori banding ini kita mengajukan bantahan terhadap 3 keberatan yang diajukan oleh pihak pembanding atau Virgo. Keberatan pertama, mereka keberatan terkait dengan royalti sebagai objek harta bersama. Kedua, mereka keberatan juga terkait dengan definisi harta bersama dalam perkawinan. Dan ketiga, mereka keberatan terkait dengan nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar 75 juta rupiah. 3 keberatan itu. Lalu apa yang abang ini mungkin hari Ya dari kita bantah ya keberatan itu. Pertama terkait dengan royalti, jelas royalti ini merupakan objek harta bersama. Apalagi lagu-lagu itu diciptakan dalam masa perkawinan, dan menurut kami pertimbangan hukum majelis hakim itu sudah sangat cukup, sangat tepat dan juga berdasarkan hukum. Kemudian terkait dengan keberatan kedua, bahwa terkait dengan harta bersama itu sudah didefinisikan secara hukum jelas kok dalam undang-undang perkawinan, dalam hukum Islam, dan tidak benar jika royalti kok harus diturunkan ke anak-anak di dalam keberatan mereka. Padahal kan pihak dari penciptanya belum meninggal dunia, sehingga belum terjadi peristiwa hukum pewarisan. Jadi tetap Ibu Inara yang berhak atas royalti tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak yang besarnya 75 juta rupiah, menurut kami keberatan itu tidak relevan lah, karena pihak dari pembanding sanggup dan sangat cukup ke penghasilannya. Nah itu sudah berdasarkan bukti-bukti penghasilan yang sudah kami ajukan ke pengadilan. Lalu dari pihak pengadilan sendiri seperti apa bang? Ya, dari pengadilan tadi sudah menerima ya kontra memori banding kita hari ini, pagi ini, dan ini akan segera dikirim juga ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Barat, di mana dalam kontra memori banding sebanyak 15 halaman ini kami menguraikan dengan sangat akurat, sangat tepat bantahan-bantahan kami, dan menurut kami Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat di tahap banding. Untuk royalti bisa disebutkan lagunya apa aja? Ya lagunya pertama lagu Bukti, Surat Cinta Tustarla, dan Selamat. Itu memang dari pihak dari Inara sendiri memang terbukti menciptakan atau seperti apa sih bang? Turut menciptakan dari lirik atau ininya secara detail itu seperti apa sih bang? Ya secara detail Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mempertimbangkan bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam, harta benda itu bukan hanya yang berwujud tapi tidak berwujud. Nah kemudian kedua, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pasal 16 ayat 1, hak cipta itu merupakan benda bergerak tidak berwujud. Kemudian royalti ini berdasarkan pendapat ahli yang kami ajukan di persidangan merupakan turunan dari hak cipta. Nah karena lagu-lagu itu diciptakan pada masa perkawinan, maka seluruh kebendaan ya, hak cipta ini kebendaan, itu harus dibagi dua, ke pihak suami dan pihak istri. Bang, ini kan menjadi pertama kali di Indonesia ya bang dalam perkara yang seperti ini bang. Betul. Ini akan menjadi kesulitan atau seperti apa sih bang? Atau kendala-kendala apa yang mungkin kedepannya yang abang ini bang? Apa kendala-kendala apa gitu? Secara ini kan menjadi yang pertama ya. Iya, menurut kami tidak ada kendala karena setiap putusan kan bisa dieksekusi melalui pengadilan ya. Kemudian kedua, ini adalah sejarah pertama kali royalti bisa dikabulkan, dan ini pertama kali diajukan juga royalti sebagai harta gonogini gitu loh. Nah terkait dengan royalti ini menurut kami akan menjadi presiden yang baik dalam industri musik, industri hiburan, bahwa istri-istri dari para pencipta lagu juga memiliki hak ekonomi dari setiap lagu-lagu yang diciptakan oleh suaminya gitu, ataupun sebaliknya. Bang, ada upaya yang dilakukan keduanya bang di luar pengadilan? Ya, ada upaya-upaya untuk berkomunikasi, tapi menurut kami kita lihat lah ya ke depannya apakah komunikasi ini bisa menemukan titik temu atau tidak. Sejauh ini keinginan Inara terhadap bantahan ini seperti apa? Keinginan Inara terhadap bantahan ini, Inara sangat ingin menang lagi di tahap banding, dan kami yakin Pengadilan Agama Jakarta akan mengabulkan dan menolak permohonan banding ini. Kalau untuk harta gonogini bang, rumah kan Virgon sendiri tidak ingin menjual rumahnya ya katanya ya.
dari pihak ibunya kemarin bilang seperti itu gimana nih bang? Dari kita belum bisa bicara banyak karena kan putusannya juga belum inkrah ya, belum berkekuatan hukum tetap. Kita lihat nanti seperti apa terkait dengan likuidasi rumah ini, apakah akan diajukan melalui eksekusi atau dijual sendiri. Kalau untuk ini bang, nafkah juga bang, dari pihak Virgon, ibunya mengatakan bahwa inginnya membuat rekening sendiri aja, itu khusus untuk anak aja bang, itu gimana nih bang? Ya, terkait dengan mekanisme pembayaran nafkah anak dan BPNA anak kan 70 juta rupiah ya. Menurut kami itu bisa diturunkan juga dalam bentuk akta notaris ya, dalam bentuk perjanjian. Karena kan perjanjian itu berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, pihak yang membuat ini kan harus para pihak dalam putusan. Otomatis antara pihak Ibu Inara dan juga Bapak Virgon. Mengenai mekanisme pembayarannya nanti bisa diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut gitu. Dan nominalnya juga inginnya nggak segitu bang, di kisaran 30 gitu. Oh, kalau itu kan tidak bisa, harus sesuai putusan. Harus sesuai putusan. Kalau tidak sesuai putusan kan berarti ada dugaan tindak pidana yang baru gitu. Berapa lama prosesnya ini bang? Iya, ini Setelah pengajuan kontra memori banding? Setelah pengajuan kontra memori banding, nanti berkasnya kan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kemudian nanti diproses. Banding itu paling cepat putusannya 3 bulan. Ini kan prosesnya cukup lama bang ya, kalau kita lihat mungkin 3 bulan. Kenapa nggak ada komunikasi dua arah aja bang antara Virgon dan Inara untuk hal ini bang? Mungkin secara baik-baik gitu bang, nggak selalu mesti ke pengadilan seperti ini bang. Ya, dari kami setelah putusan itu, bahkan pada masa pemeriksaan ya, proses pemeriksaan di sini sudah berkomunikasi lawyer to lawyer, principal to principal, tapi selalu deadlock, selalu tidak ada titik temu. Padahal kami juga sudah menawarkan proses penyelesaian itu melalui mekanisme mediasi juga, melalui mekanisme setelah mediasi, tapi tidak pernah ada titik temu. Ini yang membuat kami sebagai pihak lawyer dari Ibu Inara, yang sebenarnya juga secara kode etik diwajibkan untuk mendamaikan para pihak, jadi tidak berhasil.